Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperkenankan berjumpa lagi di majelis ilmu yang kita selalu bercita-cita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, masih seputar ucapan Imam Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Qala man arada tariqallahi wa rasulihi wa ridahuma fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali wa khususan al-bahr al-muhit ihya'ahu a'jubataz zaman ihya' ulumuddin fihi jami'u asrar wa bidayatul hidayah fihi taqwa wal arba'in al-asli fihi syarhus siratil mustaqim wa minhajul abidin fihi tariq ilallah wa kitab al-khulasa fil fiqhi fihi nur. Imam Abdullah Al-Aidarus Sidin melanjutkan dan masih seputar pujian Sidin, kekaguman Sidin terhadap kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Man arada tariqallah wa rasulihi wa ridahuma. Siapa orang yang hendak jalannya Allah dan Rasulnya dan hendak ridha Allah dan Rasul. Siapa orang yang hendak jalan Allah dan Rasulnya dan ridha Allah dan Rasul, fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali, maka hendaknya ianya mempelajari kitab-kitab Imam Ghazali. Wa khususan al-bahr al-muhita ihya'ahu a'jubataz zamani ihya'a ulumiddin. Lebih khusus lagi lautan yang meliputi, yaitu ihya-nya beliau, a'jubataz zaman, yang merupakan keajaiban zaman, ihya ulumiddin, yaitu kitab ihya ulumiddin. Fihi jami'u asrarin, di dalam kitab ihya itu, ujar Sidin, terdapat sir-sir, rahasia-rahasia, hal-hal yang bagus bagi para pembaca. Wa bidayatul hidayah fihi taqwa, dan kitab Imam Ghazali yang judulnya Bidayatul Hidayah, di dalamnya ada unsur ketakwaan.
Wal arba'in al asla, begitu pula pelajari kitab Imam Ghazali yaitu Al Arba'un fi Usuluddin, fihi syarhus siratil mustaqim. Di dalam kitab arba'innya beliau itu ada penjelasan tentang jalan yang lurus. Wa Minhajul Abidin, dan pelajari juga kitab sidin Minhajul Abidin, fihi tariq ilallah, dan di dalam Minhajul Abidin itu ada penjelasan jalan menuju hadirat Allah. Wa kitab al-khulasah fil fiqhi, dan pelajari pula kitab fikih Imam Ghazali yang judulnya Al-Khulasah. Fihi an-nuru, di dalamnya ada cahaya bagi pembacanya. Nah, ini kembali Imam Abdullah Al-Aidarusidin memuji benar seorang wali besar ini, memuji benar pada karangan Imam Ghazali. Siapa orang yang hendak jalannya Allah dan jalannya Rasul serta ridha Allah dan Rasul, ujar sidin, fa'alaihi bimutala'ati kutubil Ghazali, maka pelajarilah kitab-kitab Imam Ghazali. Jaminan dari sidin. Lebih-lebih jar sidin khususnya Ihya Ulumuddin sidin yang bergelar A'jubatuz Zaman, keajaiban zaman. Dianggap ajaib kitab Ihya itu. Kenapa? Karena Imam Ghazali berhasil mengumpulkan semua ilmu agama Islam yang luar biasa, intisarinya ada dalam Ihya. A'jubatuz Zaman digelar. Fihi jami'u asrar, di dalam Ihya itu ada sir-sir jarsidin. Semua sir itu ada dalam Ihya. Makanya bisa dibilang wali-wali besar, imam-imam kutub yang ada di Tarim itu tidak ada satupun dari generasi Imam Abdurrahman As-Segaf sampai ke bawah, tidak ada satupun dari mereka yang jadi wali kecuali pasti sudah belajar kitab Ihya Ulumuddin. Pasti belajar kitab Ihya. Ketika sampai kitab Ihya itu ke Hadramaut, ke Tarim, dipelajari oleh para habaib di sana, para aulia di sana, lalu jadi pedoman. Jadi kitab pokok nang harus dipelajari, jadi pegangan, prinsip-prinsip. Sehingga disebut tidak ada seorang wali pun di Tarim dari generasi itu kecuali pasti belajar Ihya Ulumuddin. Jalan menuju Allah dan Rasul serta ridhonya itu ada dalam Ihya, ujar Imam Abdullah Al-Aidarusi. Wa Bidayatul Hidayah, pelajari juga jarsidin kitab Imam Ghazali nang judulnya Bidayatul Hidayah. Nah, ini jauh lebih tipis dari Ihya dan sejilid aja dan tipis pula. Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah artinya. Artinya langkah pertama orang menuju hidayah itu bisa diperoleh melalui kitab Bidayatul Hidayah. Paling dasar dari kitab Imam Ghazali yang biasanya dipelajari. Sebenarnya ada lagi di bawah Bidayatul Hidayah nang sifatnya itu surat tulisan Imam Ghazali menyurati murid sidin. Judul kitabnya Ayyuhal Walad. Ada seorang murid Imam Ghazali minta nasihat, dibalaslah surat itu oleh Imam Ghazali. Lalu surat itu dijadikan kitab kecil, judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Nah, itu di bawah Bidayatul Hidayah, dan itu pun dipelajari di banyak majelis dan pesantren-pesantren. Tak terkecuali yang di luar Indonesia. Wal Arba'in al Asl, yaitu kitab Al Arba'un fi Usuluddin.
Nah, ini setingkat di atas Bidayatul Hidayah, pelajari jua Imam Abdullah Al-Aidarus. Fihi syarhus siratil mustaqim. Dalam kitab Arba'in al-Asl itu ada penjelasan apa yang dimaksud jalan yang lurus. Yang kita baca di surat Fatihah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk pada jalan yang lurus. Apa penjelasannya? Ada di dalam Al-Arba'un fi Usuluddin. Wa Minhajul Abidin. Lalu level yang ketiga, pelajari juga kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin. Fihi tariq ilallah. Di dalamnya ada penjabaran jalan menuju Allah yang dipakai oleh para wali-wali, para mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Wa kitabul khulasah fil fiqhi fihi nur. Dan kitab fikihnya Imam Ghazali yaitu Al-Khulasah, pelajari juga di dalamnya tuh ada cahaya bagi yang mau belajar fikih. Selanjutnya qala as-sirru kulluhu fi ittiba'il kitabi wa sunnati wa huwa ittiba'us syari'ati wa syari'atu masyruhatun fi kitabi Ihya'i Ulumiddin. Sidin melanjutkan, as-sirru kulluhu, rahasia ilmu itu semuanya, kulluhu, semua rahasia ilmu, fittiba'il kitab wa sunnah, terletak pada ikut Al-Quran dan sunnah. Wahuwa, dan ikut pada Al-Quran dan sunnah itu adalah ittiba'u syariah, yaitu maumpati syariat. Orang yang maumpati aturan syariat, ya amto, orang yang maumpati kitab dan sunnah maksudnya. Wa syari'atu, dan syariat itu sendiri masyruhatun, dijelaskan fi kitab Ihya Ulumiddin, dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ada berataan penjelasan syariat dalam Ihya Ulumiddin. Selanjutnya bakhin. Nah, itu bakhin. Cara membacanya bakhin. Ismul fi'il lil madhi dalam nahwu. Isim fi'il yang tujuannya memuji. Sungguh beruntung kayak itu. Sungguh beruntung. Bakhin. Liman tala'al ihya au katabahu au sami'ahu. Sungguh beruntung orang yang mempelajari kitab Ihya, au katabahu, atau menulisnya, menyalin seberataan, au sami'ahu, atau mendengar pengajiannya. Beruntung orang yang belajar kitab Ihya, baik inya seorang membaca atau menyalin atau mendengar penjelasannya aja. Nataqa ma'nawiyal Quran, yang mana Ihya itu seakan berbicara tentang makna dalam Al-Quran. Ihya itu seakan berbicara tentang makna yang dalam dari Al-Quran. Wa lisanu hali qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qulubir rusul wal anbiya wal ulama wal malaikah. Dan kitab Ihya itu Jersidin adalah lisan hal, artinya secara tidak langsung seakan
lisan yang berbicara dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula lisan yang berbicara dari hati-hatinya para rasul, para nabi, para ulama dan bahkan malaikat. Nah, diumpamakan kayak itu ihya itu. Jadi ihya itu dari Imam Abdullah Al-Aidarus, kitab ihya itu seakan lisan hal, seakan pembicaraan yang dimaksud dari hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang hendak disampaikan Nabi itu, intisari ilmu agama. Bal sirru haqaiqil kainat. Bahkan kitab Ihya itu rahasia dari hakikat-hakikat alam semesta. No. Bahkan bal sirru haqaiqil kainat. Bahkan kitab Ihya itu laksana rahasia daripada alam semesta. Al-kainatu alam semesta. Wal ma'kulat, begitu pula ihya itu adalah rahasia dari segala hal macam yang logis, diterima akal, ma'kulat. An la syai'a anfa'u wa aqrabu ila ridallah ka mutaba'atil Ghazali wa mahabbati kutubihi. Rahasia dari hakikat-hakikat alam semesta dan hal-hal yang logis adalah tidak ada yang bermanfaat dan lebih mendekatkan pada ridha Allah sebagaimana maumpati Imam Ghazali. Itu maksudnya. Rahasia dari alam semesta dan rahasia hal yang logis, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada maumpati Imam Ghazali. Tidak ada yang lebih bisa mendekatkan diri pada Allah sebagaimana maumpati pemahaman Imam Ghazali. Wa mahabbati kutubih, dan sebagaimana mencintai kitab-kitab Imam Ghazali. Nah, ini bahkan sampai kayak itu pujian seorang wali terhadap kitab Imam Ghazali. Bahkan pada Imam Ghazalinya sendiri. Rahasia alam semesta dan hal yang logis itu adalah dengan maumpati Imam Ghazali jar sidin. Sebenarnya lah nasihat sidin yang kayak ini nih meringkas kita supaya kadanya nyuk untuk berpingkut lawan ajaran siapa tuh. Saking banyak yang ulama dengan konsep masing-masing, tarekat masing-masing, kalau pian hendak berpingkut dengan penyampaian wali besar yang ditarim di Hadramaut, saran mereka pelajari kitab Imam Ghazali. Fokus di kitab-kitab Imam Ghazali itu yang dituguli tuh nah, daripada meluaskan ilmu ke kitab yang lain dahulu. Artinya meringkas kita supaya kada nyanyuk, kada uyuh kita mencari kitab apa nang ku baca ya. Buku mana nang bagus ku baca ya. Khalil Gibran kah apakah? Yaitu kitab Imam Ghazali aja maksud sidin. Apapun yang berkaitan tentang Imam Ghazali, buku-buku sidin, mau itu bahasa Arab kah atau terjemahnya, cari buku-buku Imam Al-Ghazali. Wa hiya qalbul manqul wal uqul. Kitab-kitab Imam Ghazali itu adalah intisari dari dalil-dalil. Manqul itu dalil. Kitab-kitab Imam Ghazali itu adalah intisari dari dalil-dalil. Wal uqul, dan dari hal-hal yang logis, hal-hal yang diterima akal. Kitab-kitab Imam Ghazali itu adalah qalbul manqul, intisari dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Begitu pula wal uqul,
intisari dari logika-logika sehat dalam memahami ilmu agama. Wa anfa, dan kitab-kitab Imam Ghazali itu bermanfaat, jar Imam Abdullah Al-Aidarus. Yauma yanfukhu Israfilu fis-sur, di hari manakala Israfil meniup sangkakala. Bermanfaat, menguntungkan kaitunah bagi yang mempelajarinya. Di hari di mana Israfil alaihissalam meniup sangkakala, tanda kiamat terjadi. Wa yauma nukiran naqur, sama di hari manakala sangkakala ditiup. An-naqur dan asur itu sama, sangkakala. Wallahu wakilun ala ma aqul, dan Allah sebaik-baiknya aku berserah diri kepadanya atas apa yang aku ucapkan. Artinya yang aku sampaikan ini, jar wali besar di Tarim ini, Imam Abdullah Al-Aidarus, demi Allah, Allah saksi dengan apa yang aku sampaikan. Kada berdusta aku nah gitu nah. Bahwa kitab Imam Ghazali itu bujur-bujur intisari dari ilmu dan akan bermanfaat, menguntungkan bagi yang mempelajarinya di hari kiamat, membawa pada pertolongan bagi yang membacainya. Pian coba aja membaca Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah tadi kan level yang paling bawah dari tingkatan Imam Ghazali tadi. Kalau pian baca Bidayatul Hidayah, terjemahnya lah, pian akan tahu dari halaman pertama, kedua, ketiga, bahwa tujuan Sidin mengarang kitab ini semata akhirat. Sidin membongkari aib-aib hati kita. Sidin mengobati kesalahan etikat kita, kesalahan keyakinan, luputnya kita dalam berkeyakinan diobati Sidin. Unsur-unsur pengharapan pujian makhluk dihambat Sidin di situ. Bagaimana seseorang menuntut ilmu apabila tujuannya agar mata makhluk memandang padanya, dibabat Sidin di situ. Orang yang belajar kitab Bidayatul Hidayah dan bujur mengamalkan, itu tanda ulama akhirat. Bukan ulama kacang-kacangan yang mempelajari Bidayatul Hidayah dan mengamalkan. Karena Sidin menggiring dari halaman pertama sampai khatam akhir agar hati orang itu Allah dan Rasul semata dalam beramal, berilmu dan yang lain. Di pembahasan pertama tentang adab dari ketika bangun tidur, apa yang dibaca, kemudian ketika sholat, berwudu, doa-doanya, terus lagi ketika Jumat dan yang lain, puasa, dibahas adab-adabnya di Bidayatul Hidayah secara ringkas. Karena masuk pada bab tentang maksiat anggota tubuh apa aja, maksiat yang bisa terjadi di muntung apa aja, maksiat yang bisa terjadi di telinga apa aja, maksiat yang bisa terjadi di mata apa aja. Dikupas Sidin Tunggal Butingan dengan paparan yang luar biasa Bidayatul Hidayah itu. Itu gen kalau pian pelajari Bidayatul Hidayah itu sebelum mempelajari Ihya lah 4 juz, Bidayatul Hidayah pian kaji, pelajari syarat-syarat standar seseorang bisa jadi wali ada di situ berata. Permasalahannya jar ulun, kita nih minat membaca tuh pangulir benar. Akhir zaman nih. Bebaya 2 lembar membaca buku, HP berbunyi, tenenot tak tutup HP dibuka 2 jam pada berlebihan. Nah inilah kita keadaan yang harus kita akui. Tapi bukan berarti setelah sadar itu lalu kada berubah. Rezeki berlebihanan yang kita bisa tukarakan bang buku-buku tuh nah cari di perpustakaan atau di toko buku, terjemah kitab Imam Ghazali, terjemah Bidayatul Hidayah. Apalagi zaman sekarang kalau ngalih mencari di toko buku yang di kota kita, ada market yang online.
cari di Shopee, banyak kitab-kitab di Shopee. Terjemah kitab Bidayatul Hidayah, cari itu, masukkan keranjang. Jangan nang macam-macam nang lain keranjang, ibak keranjang nang ditukar macam-macam, makanan lah, plastik memelestek lah. Ayo buku barang tuh nah. Apabila membacanya waktu luang, ketika kosong, bulik begawi 15 menit sambil menghabiskan segelas kopi sambil membacai. Tuntung berapa lembar, tandai, isuk lanjutakan. Nah itu bukti orang itu hanya bujur-bujur hendak menuntut ilmu tuh. Dibacai, ini sekalinya karangan Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Hatam Bidayatul Hidayah, pian baca terjemahnya. Cari pulang kitab Imam Ghazali terjemahnya yang lain, Minhajul Abidin, cari terjemahnya. Al-Arba'un fil Usul. Ayo minat baca tuh harus ditingkatkan tuh nah. Bahari lah 90-an, 1990-an, angkatan-angkatan Bahari nih. Ketika ada dunia internet merajalela, buku tuh payu masih. Koran payu masih. Minat baca kuat. Setelah masuk internet ini nang berita internet dilihat, apa-apa internet, ketertarikan tentang sesuatu apabila berasal dari internet. Tapi kalau dari buku, berdebu 5 tahun kada tegatuk di rumah. Iya. Lalu Sidin melanjutkan, qala istawa indi al-madhu wa dhammu. Istawa indi al-madhu wa dhammu wal ju'u wasyiba'u. Awil libasur rafi'u wa dani'u. Wa sarfu khamsa mi'ati dinar wa dirhamaini. Wa mundhu nasya'tu fi sighari la yamilu qalbi li ghairillahi ta'ala. La ilaha illallah. Imam Abdullah Al-Aidarus Sidin melanjutkan, qal istawa indi al-madhu wa dhammu. Sama bagiku antara pujian dan hinaan. Sama bagiku pujian dan hinaan. Kadada bedanya. Wal ju'u wasyiba'u. Begitu pula sama bagiku rasa lapar dan rasa kenyang. Awil libasur rafi'u wadani. Begitu pula sama bagiku pakaian yang mahal dan pakaian yang lusuh, dani. Wa sarfu 500 dinar wa dirhamaini. Dan sama pula bagiku membelanjakan 500 dinar dengan 2 dirham. Sama bagiku membelanjakan 500 dinar dengan 2 dirham. Wa mundhu nasya'tu fi sighari. Dan semenjak aku tumbuh dari kecilku, la yamilu qalbi li ghairillahi ta'ala.
hatiku tidak pernah berpaling kepada selain Allah. Semenjak aku tumbuh dari kecil sampai ke tua, hatiku tidak pernah berpaling kepada selain Allah. Artinya yang ada di hatiku Allah semata. La ilaha illallah. Nah, ini gambaran ketika seseorang itu sudah bujur-bujur mutawajjihun ilallah. Seseorang itu ketika bujur sudah kepada Allah inya berjalan, istawa indahu al-madhu wa dhammu. Pujian manusia, cacian, hinaan manusia, istawa, sama kada pengaruh. Ketika kita ni sudah bujur bertawajuh berjalan menuju Allah dan Rasul, orang mencaci maki, menyambati, atau orang memuji, mengangkat-angkat kita, kada ada pengaruh di hati. Tetap hati kita mutawajjihun ilallah. Itu orang yang sudah derajat nang dahsyat. Beda dengan kebanyakan kita. Ketika dipuji kita semangat, ketika dikritik kita kendor. Iyalah. Kita nih, contoh nang dekat aja, berangkat ke majelis taklim. Ada nang memuji, Masya Allah pasangan suami istri ini bau sorga. Wah. Ada nang tetangganya melihat tulakan dua laki bini berkendaraan ke majelis istiqamah. Masya Allah dua laki bini ini keciuman bau sorga. Wah, kena gulu baju. Majelis mulai jam 7:30, inya jam 6:30 sudah ada. Artinya pujian orang berpengaruh. Iyalah. Apa pengaruh hasilnya? Tambah semangat. Itu masih belum sampai level yang dimaksud Imam Abdul Al-Aidarus. Pujian orang masih pengaruh. Dan biasanya orang yang kalau dipuji ambungan berpengaruh, bertambah semangat ketika dipuji, ketika dijatuhkan orang melempem. Ketika dihantak orang kacau. Ketika dicaci orang langsung redup. 3 hari dipuji, diangkat orang bau sorga dua laki bini ini. Masya Allah, bau knalpotnya aja, bau bunga. 3 hari, karena gulu baju semangat tambahnya. Hari keempat muyak. Nang memuji ini lagi keadaan mungkin inya ada masalah, hutang dan yang lain. Lalu nyanyuk. Akhirnya mantap. Mau nih kujuk-kujuk dua laki bini nih. Mana sing jaringan knalpot? Kisah alim. Wah. Lalu jadi dzam, jadi hinaan, cacian, langsung, aduh, kadusagin kita tulakanlah, kadusagin kita, karena sambeti orang alim. Atau kalaupun tulak ke majlis jam 9:30, hanya tulak, bah makanan. Pujian berpengaruh. Biasanya umumnya orang yang terpengaruh dengan pujian tak ambung ketika dipuji, akan terpengaruh ketika dicaci. Langsung down nih. Itu tanda belum bujur kita. Amun kayak itu tuh, pengaruh masih pandiran orang tuh jadi pengaruh. Kada bujur masih. Orang-orang yang sudah menuju kepada Allah bujur-bujur dalam berjalan, dalam sair, itu istawa indahu al-madhu wa dham. Pujian orang kada pengaruh. Orang puji, kada peduli. La yubali, kada peduli. Dicaci orang, tatap digawi apa nang disambati orang. Karena nya yakin itu bujur. Karena nya paham makhluk manusia itu pemuntungannya kadada habisnya. Wali jadi sambati, aduh saja jauh. Sekelas Imam Syafi'i, siapa kada kenal? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam besar, imam madhab kita, panutan kita. Jangan dikira ketika sidin hidup itu sidin damai aja, tangan diciumi, wah, orang datang minta banyu,
diatari orang beres. Jangan kayak itu kita kira. Banyak yang menyambati Imam Syafi'i ketika Sidin hidup. Bahkan suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah dilaporkan, wahai Imam, Fulan bin Fulan menyambati pian. Ada yang menyambati pian, menghina pian, menyambat pian kada bujur, sasat. Imam Syafi'i disambati. Apa jawaban Imam Syafi'i? Laqad qila anna Allah dzu waladin wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallah min bariyatihi wala nabiyyul huda kaifa ana. Jadi Imam Syafi'i, Allah aja ada yang menyambati bahwa Allah berisi anak. Ya kalau Rasulullah ada yang menyambati bahwa Sidin dukun. Allah dan Rasulnya kada selamat dari pamandiran makhluk. Apalagi aku, jadi Imam Syafi'i. Nah memang kayak itu konsepnya. Ma salimallah min bariyatihi. Allah aja kada lepas dari pandiran negatif ciptaan Allah seorang. Karena itu memang kehendak Allah skenarionya. Disambatilah Allah berisi anak, Allah Tuhan Bapa dan yang lain. Allah aja kada selamat dari pemuntungan ciptaan Sidin seorang. Nabi aja disambat kada kahana, ahli dukun dan sebagainya. Kaifana, apalagi aku jadi Imam Syafi'i. Maksud Imam Syafi'i begitulah manusia. Artinya kada pengaruh bagi Sidin. Sambati orang, dipuji orang, mereminya. Jalan Sidin. Nah, jangan dikiralah ulama-ulama bahar itu hidup damai. Yang jar ulun tadi, tangan dicium bolak-balik, orang datang beelang minta banyu, disanjung, jangan kayak itu dikira. Sakit perjuangan. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, siapa kada tahu? Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putra Siti Fatimah, cucu Nabi langsung. Bukan sekedar cucu nang ke-38, 39 kayak kami. Langsung cucu Nabi Sayyidina Husain. Apa yang pernah terjadi ketika Sayyidina Husain masih hidup? Kana Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma idza syatamahu ahadun yaqulu lahu ya akhi in kana qauluka sidqan fasayujazikallahu bisirkik wa in kana kadiban fallahu ashaddu naqmatan minni lak. Sayyidina Husain cucu Nabi bin Ali bin Abi Thalib, begitu pula bin Fatimah Az-Zahra, idza syatamahu ahad, apabila Sidin dicaci maki oleh orang, artinya Sidin pun rancak dicaci orang. Cucu Nabi langsung loh. Bahkan pian tahu bagaimana nasib akhir hayat Sayyidina Husain. Dibantai orang. Yang membantai lain orang kafir, orang Islam, mengatasnamakan agama Islam juga. Yang membunuh Sayyidina Ali hafal Quran. Begitulah datu-datu Ahlul Bait. Sayyidina Husain itu idza syatamahu ahad, apabila dicaci maki, Sidin menjawab, ya akhi wahai dang sanak, Sidin. Kepada yang mencaci nih Sidin mengucapi. Kepada yang mencaci Sidin berucap, ya akhi wahai saudaraku, in kana qauluka sidqan fa sayujazikallah bisidqik. Jika cacianmu itu sesuai kenyataan, maka insya Allah Allah balas kejujuran pian. Seandainya nang pian caciakan ke ulun tu bujur begitu kenyataannya, insya Allah kejujuran pian Allah balas dengan pahala. Wa in kana kadiban, tapi kalau nang pian cacikan kepada ulun itu dusta, karang-karangan pian sorang, fallah asyaddu naqmatan minni, sungguh Allah lebih berhak membalas daripada aku. Sungguh Allah lebih dahsyat pembalasannya dari aku. Tinggalkan Sidin imbahnya. Ketika dicaci orang, sekelas Sayyidina Husain itu dicaci orang. Apalagi nang wahini, nang generasi 39, 40, yang pangkalnya aja habis. Begitulah, karena memang hidayah Allah tertentu Allah beri pada orang yang paham ahlul bait. Kadang seberatan orang. Waqad latamahu insan marratan ala wajhih falam yataghayyar
bal qala man qaddara hadha faqila lahu innahu ta'ala faqila lahu Allahu ta'ala qaddarah faqala afatarawna anni aruddu qada Allah. Bahkan diceritakan Sayyidina Husain putra dari Siti Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamahu insan marratan ala wajhi. Suatu hari Sayyidina Husain ini cucu Nabi, la tamahu insan fi wajhi, ditempeleng seseorang di muka. Bukan cuma cacian muntung aja lah, pemuntungan sampai fisik, tempeleng orang pau di muka. Dengan akhlak yang baiknya beliau kada pernah bertutur kata buruk, ada aja yang menempeleng. Ayo, cucu Nabi langsung, bukan cuma pandiran muntung, bukan cuma YouTube, Facebook dan yang lain. Tempeleng orang di muka, pau. Falam yataghayyar, kalupang sidin berubah setelah ditempeleng, muha, karas, emosi, kada. Sidin hadapi dengan senyuman tempeleng orang, lalu sidin berucap, man qaddar hadha, siapakah yang mentakdirkan ini sampai aku ditempeleng di muhani? Hakikatnya siapa nang ampun skenario jar sidin. Dijawab oleh orang sekitar sidin, Allah Ta'ala qaddarah, Allah lah yang mengatur skenario, yang mentakdirkan ini. Lalu jar Sayyidina Husain, apa tarawna anni aruddu qada Allah, apakah kalian pikir aku ini bisa menolak apa yang sudah ditakdirkan Allah? Artinya sidin menerima dengan lapang apa yang digawi oleh orang yang membenci sidin, ditempeleng di muha tadi. Ini hakikatnya Allah juga yang mengatur sidin. Kayak apa lagi? Aku kada kawa menolak apa yang sudah diatur Allah. Kalau pang membalas, kalau pang mengambil parang, kalau pang mau darahku adalah darah Nabi, kenapa kamu kurang ajar? Tidak. Kada kayak itu sidin. Kalau pang aku anak buah banyak, dalas tapair berataan. Tahu dalas tapair lah. Hakun tapair menolongi itu nah. Wani mati demiku. Kurang ajar ikam. Kutandai muha ikam. Kada kayak itu sidin. Cucu Nabi langsung tempeleng orang di muha. La ilaha illallah. Sidin walam yataghayyar, kalau pang berubah, kalau pang berhinak, timbul keras karena emosi, kada, tetap stabil lalu berucap man qaddar hadza. Siapa nama atur ini hakikatnya? Ujar orang sekitar sidin, Allah yang mentakdirkan. Lalu ujar sidin, apa tarawna an arudda qada Allah? Apa kalian pikir aku bisa menolak apa yang sudah ditakdirkan Allah? Tinggalkan sidin. Karena di tiap masa, di tiap zaman, nangaran pemuntungan rigat itu pasti ada. Zaman Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada lagi nang dahsyat-dahsyat, bukan cuma mencaci Nabi, tapi sampai menimbai kotoran onta, sampai difitnah Nabi, disambat tukang sihir, tukang ini, tukang ini. Generasi setelah Rasulullah, Sayyidina Ali, kayak itu juga. Di mimbar-mimbar sidin dicaci. Di mimbar dicaci. Yang mencaci orang Islam. Sayyidina Husain sama, bahkan dipenggal bunuh sidin atas nama perjuangan orang yang membunuh tadi demi Islam juga alasannya. Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, sama, di awal kitab kita belajar. Sayyidina Ali Zainal Abidin disambati orang. Sidin takuni pian ada hajat kah? Bari sidin gamis, bari orangnya duit sidin ampih beranai. Orangnya menyambati tadi. Hanya berucap asyhadu annaka min auladi Rasulillah. Aku bersaksi sungguh pian ini termasuk keturunan Rasulullah. Karena dibalas dengan akhlak, begitu yang diajarkan. Sayyidina Husain ditempeleng. Kalau pang hamuk, anak aku banyak habis sih kamu bantai kamu. Takipai rupiah kamu nyala. Ada dah habisnya dibalas dengan itu. Makanya termasuk Imam Abdullah Al-Aidarus mewarisi akhlak nubuwah ini. Istawa indi al-madhu wa dzam. Sama pujian orang, cacian orang sama kada ada ubahnya.
Wal ju' wasyiba, begitu pula rasa lapar, rasa haus sama di sini. Kada pengaruh. Artinya beliau sampai pada satu tingkatan lapar dan kanyang itu kada mempengaruhi untuk keistiqomahan sidin dalam ibadah. Kita kan lain, mun lapar, koler, bancilah tumbus. Mun sudah kanyang, hanyar gitu. Artinya isi parut mempengaruhi untuk peribadahan. Nah, para aulia kada pengaruh. Nak lapar, nak kanyang tetap istiqamah. La ilaha illallah. Awil libas ar-rafi wadani, sama aja antara baju nang baik, nang bagus, nang larang, wadani dan nang buruk, kada pengaruh ya sidin. Kalau baju buruk, sopan, koler, keluar rumah mun baju buruk. Tidak. Yang penting menutup aurat. Wa sarfu 500 dinar wa dirhamain. Antara belanja dengan 500 dinar, 500 dinar itu 1 dinar itu 3 jutaan. 1 dinar 3 jutaan kali 500 berapa? Nah, 150 jutaan. 500 dinar itu 150 juta, dapat Avanza second. Sama jersidin 500 dinar dengan 2 dirham bagiku. Artinya kada berpengaruh. Kalau 2 dirham itu perak lah. Artinya 2 dirham itu 2 keping perak, kalah dengan emas dirham dengan dinar tentunya. Kalau ketika disuguhi orang 2 dirham, liut 2 dirham. Ketika ada 500 dinar emas, wah, apa kabar? Istawa isin sama, kada pengaruh. Besaran nominal duit kada pengaruh bagi sidin. Sampai pada level itu nah. Kita apa coba? Alih. Tapi ada orang-orang yang sampai pada derajat itu. Kalau kita belum sampai, setidaknya paham ada loh orang sampai derajat itu. Dan itu jauh lebih baik dari kita yang masih membedakan antara nang larang, nang murah, antara nang banyak, nang sedikit, antara kenyang dan lapar. Wa mundu nasya'tu fi sighari la yamilu qalbi li ghairillahi ta'ala. Semenjak aku tumbuh dewasa dari halus, hatiku jadi Imam Abdullah Al-Aidarus kada pernah berpaling kepada selain Allah. Allah jadi ingat. Kalau orang itu tujuannya Allah Ta'ala semata dalam segala hal, apapun aktivitasnya ingat Allah, tujuan karena Allah, mengharap ridha Allah, pujian, cacian, lapar, kanyang, duit banyak, duit sedikit, ada pengaruh. Karena inya yakin Allah akan menolongi inya. Itu orang nang mutawajjihun hatinya kepada Allah, bujur, lurus pada Allah. Apalagi pandiran manusia tadi, enteng bagi mereka. Dia aja pandirannya bisa muntung sarainya. Gitu. La ilaha illallah. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan, yaqul man ihtamala kalimata safahin kutibat lahu asyru hasanat. Ujar Nabi Isa alaihissalam, siapa orang yang sabar ketika dicemooh, dicaci orang dengan cacian yang bodoh. Siapa orang yang sabar dicaci orang lain dengan cacian, dengan kalimat-kalimat yang bodoh, tidak berdasar, maka orang yang sabar tersebut dicatat baginya 10 kebaikan. Pian nih, ada orang emosi, sarik lawan pian, menyambati pian macam-macam, kambing nih. Bau awak kayak kerbau, parut bulat. Mana menyambati macam-macam kalimat-kalimat nang kada dewasa. Paham aja kalau pian nang kada dewasa, orang bodoh. Pian terima itu dengan lapang, dengan sabar. Ya Allah. Bujur aku kayak kerbau. Aku 3 hari kada mandi makanya bau. Artinya sabar menghadapi. Ujar Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Tanbihul Muqtarin, dicatat bagi orang tadi 10 kebaikan. La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lain pulang nasihat sidin.
Kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza sami'ta kalimata safahin fa'arid wa la tujib anha." Apabila engkau mendengar orang lain mencacimu dengan kalimat-kalimat yang bodoh tidak dewasa, fa'arid, maka berpaling. Jangan diherani, tinggalkan. Wala tujib anha, jangan dijawab, jangan dibalas. Fa inna laha inda qailiha akhawat yujibuka biha. Sesungguhnya kalau dibalas, jar Sayyidina Ali, akan muncul lagi kalimat balasan yang kedua, ketiga, dan saudara-saudara dari balasan-balasan bodohnya. Akan berlanjut sambatinya pian dengan kalimat bodoh yang lain. Kenapa? Karena akal orang ini pendek. Pian sambatinya kerbau, pian berdiam. Mun pian balas, warik nih. Balasnya pulang buaya. Pian balas, wah, ada akhwat, ada dangsanak kalimat-kalimat bodoh lain yang akan dibalasnya lagi pada pian. Fa'arid wala tujib. Tinggalkan, jangan dijawab, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Malik bin Dinar lagi memberi nasihat masalah cacian orang. Qala Malik bin Dinar, asyaddu ma'ala safih al-i'rad an jawabihi wa izharu adami ta'thir lahu. Sayyidina Malik bin Dinar berkata, sesuatu yang paling berat diterima oleh orang bodoh yang suka mencaci adalah ketika orang yang dicaci berpaling, tidak mau melayani. Dan ketika orang yang dicacinya malah menunjukkan kebahagiaan. Itu sesuatu yang paling berat diterima oleh orang bodoh yang kerjaannya mencaci maki. Ada orang bodoh mencaci maki pian, jangan herani, tinggalkan. Tuh makin sakit hati namanya mbati. Kada mau lawan dia nih. Haromuh, makin sarik, makin panas, tinggalkan. Pian ketika meninggalkan, tampayakan kebahagiaan pulang. Bawa mencucuk pentol dengan tersenyum. Oh, nikmat. Makin sakit hati namanya mbati. Kayak itu cara menghadapi orang nang safih, orang nang bodoh, pamuntungan terigat. Jangan diherani. Nya mati seorangnya nah. Artinya ini kalau habis bahan, habis kada ada lagi. Tapi kalau pian balas, ada pulang balasan lain. Pian balas pulang, balasnya pulang, balas kada dahab habisnya. Intinya istawa indahu al-madhu wa dzam. Pujian dan cacian sama bagi orang yang sudah hatinya khalis, murni mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, diangkat kejahilan dari diri kita, dianugerahkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak nubuwah. Amin ya rabbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waghfiris sur anta akramu man satar wa salatullahi taghsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.